Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian dalam daurah Kobe yang ke-14. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah. Nikmat diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i. Nikmat diberikan kesehatan oleh Allah untuk tetap berjalan untuk menuntut ilmu syar'i dan juga melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Banyak sekali nikmat yang Allah karuniakan kepada kita yang wajib kita syukuri. Dan ikhwan fillah, jazakumullah, daurah seperti ini diadakan dalam rangka yang pertama untuk menambah ilmu kita. Daurah ini juga diadakan dalam rangka menambah iman kita kepada Allah SWT. Kemudian juga daurah diadakan dalam rangka untuk saling mengingatkan di antara kita, tawasi bil haq, tawasi bis sabar, tawasi bil marhamah. Saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran, dan saling menasihati dengan kasih sayang. Juga dalam rangka mempererat hubungan kita antara satu dengan yang lain, untuk mempererat ukhuwah di antara kita sesama kaum muslimin. Dan juga kita datang dari Indonesia supaya bertambah kuat hubungan kita, tambah kuat ukhuwah kita. Kemudian juga dalam rangka mengingatkan, sebab Allah berfirman, "Fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin." Ingatkan, karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Bisa saja karena jauhnya kita dan tidak pernah ada majelis untuk menuntut ilmu, bisa saja orang itu bertambah jauh, bertambah turun imannya, dan juga berkubang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Maka dengan ada daurah itu manfaatnya sangat besar. Dengan adanya daurah ini juga kita bisa mengekang diri kita agar kita tetap berjalan di atas jalan yang hak, jalan yang benar. Dan juga yang penting lagi, bahwa di dalam daurah juga kita diingatkan bahwa tujuan hidup kita adalah satu, yaitu untuk mencapai surga. Dan dunia ini tidak ada arti apa-apa. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing, kata Rasulullah SAW. Dan insyaAllah nanti kita akan bahas dalam pembahasan tazkiyatun nufus. Ikhwan fiddin, azakumullah, daurah seperti ini merupakan sarana talabul ilmi,
dan harus terus diulang dan terus diadakan untuk mengingatkan di antara kita, dan juga sebagai sarana talabul ilmi, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin sebagian sudah menuntut ilmu datang ke tempat ini, tapi ilmu yang dituntut ada yang bermanfaat, ada juga yang tidak bermanfaat. Tapi ilmu yang kita kaji ini merupakan ilmu syar'i yang Allah sebutkan tentang pujian bagi orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Begitu juga Nabi menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Arti ilmu yang dasarnya adalah Al-Quran, sunnah Nabi menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu majma'in. Allah ketika menyebutkan dalam Al-Quran keutamaan orang yang menuntut ilmu, yang dimaksud ilmu syar'i. Para ulama menjelaskan yang dimaksudlah ilmu syar'i. Sebagaimana Allah menyebutkan tentang keutamaan dan mengangkat derajat orang yang berilmu dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu beberapa derajat. Yang dimaksud oleh para ulama ilmu di sini ilmu syar'i. Yang diangkat derajatnya oleh Allah yaitu orang yang menuntut ilmu syar'i, yaitu belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi SAW yang merupakan fardu ainin. Fardu ain artinya wajib bagi setiap individu dia menuntut ilmu. Apakah dia seorang pekerja, pedagang, pengusaha, seorang dokter atau doktor atau profesor, wajib dia menuntut ilmu syar'i. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, yang dimaksud ilmu syar'i. Yang dasarnya Al-Quran, dasarnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga dalam ayat yang lain dalam surah Taha di ayat 114, Allah menyuruh Nabi untuk minta tambahan ilmu, bukan tambahan harta. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta kepada Allah agar ditambahkan ilmu. Ilmu yang maksud ilmu syar'i. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu menuntut ilmu syar'i. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad, wa qur rabbi zidni ilma. Begitu juga disebutkan di dalam surah An-Nisa di ayat 113 bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Allah berfirman di akhir ayat dalam surah An-Nisa ayat 113, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah telah menurunkan kepada kamu Alkitab, yaitu Al-Quran, pada Muhammad SAW, wal hikmah, dan hikmah yaitu as-sunnah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah telah mengajarkan kepada kamu Muhammad apa-apa yang kau tidak tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah karunia Allah kepadamu sangat besar. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah bahwa nikmat ilmu, diberikan ilmu, merupakan a'zamun ni'am. Artinya nikmat ilmu itu nikmat yang paling besar. Artinya diberikan karunia oleh Allah ilmu syar'i merupakan nikmat yang paling besar. A'zamun ni'am, nikmat yang paling besar. Karena itu kita wajib mensyukuri nikmat ilmu ini. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mohon ilmu. Kemudian Allah turunkan ilmu kepada beliau, yaitu Al-Quran, yaitu wahyu, dan juga As-Sunnah. Dan Nabi mengajarkannya kepada para sahabat radhiyallahu ajma'in. Dan Allah mengatakan bahwa karunia Allah kepada engkau Muhammad sangat besar. Artinya karunia ilmu, wahyu itu sangat besar dari semuanya. Jadi bukannya harta, bukannya kedudukan, bukannya pangkat, tapi ilmu.
yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu kita wajib bersyukur atas nikmat ilmu ini. Karena dibandingkan ilmu dengan harta, ya lebih utama ilmu. Maka kita bersyukur kita mendapatkan ilmu syar'i, dan kita bersyukur kepada orang yang mengajarkan ilmu.